Tapi mengapa jatuh cinta ke Bandung, ke barat, Jawa Barat ini, Bang? Iya, jadi saya punya, jadi ada dua alasan. Yang pertama itu emosional, yang kedua Emosional. lebih ke rasional. Karena sesungguhnya biarpun produksi di Jawa Barat itu bagus secara nasional, tapi secara internasional masih kurang bagus menurut saya. Industrialisasi atau reindustrialisasi Indonesia, terutama Jabar, tidak boleh menimbulkan adanya penurunan daripada kualitas lingkungan hidup dan juga kualitas hidup kita. Betul. Pemirsa, pada hari Rabu 27 November 2024 ada pilkada serentak seluruh Indonesia di 545 daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Dan salah satu kontestan yang ikut memeriahkan pesta demokrasi ini adalah pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie, calon nomor 3 dari Jawa Barat. Dan Pak Ilham Akbar Habibie adalah putra pertama dari Presiden Indonesia ketiga, Pak B.J. Habibie. Dan sudah hadir bersama saya, Pak Ilham. Apa kabar Pak Ilham? Baik, terima kasih. Gimana? Sehat-sehat? Sehat Pak. Tapi Alhamdulillah. Pak Ilham sendiri sehat apa tidak? Sehat, biarpun banyak keliling. Ya, kita semua tahu bahwa Jabar itu adalah provinsi yang sangat besar. Iya. Dengan 27 kabupaten dan kota, luas dan banyak gunung, banyak lembah, banyak semuanya. Gitu ya. Banyak semuanya. Banyak orang. Dan ini tinggal 2 minggu Pak. Iya, hari ini tanggal Hari 12. ini tanggal 12. Jadi besok tinggal Rabu, 15 hari. ya, Yes. besok Rabu ke Rabu. Iya, betul. Nah ini sudah berapa? Ini kan tadi disebutkan bahwa ada 27 Ya. kabupaten kota, ya. Ada 18 kabupaten, 9 kota. Betul. Nah, kalau kota semua udah? Kota. Semua kecuali Banjar. Banjar saya belum. Banjar, Kota Kuningan. Kota Kuningan ada Kuningan kota. itu kabupaten. Oh ya, Cirebon udah? Udah berkali-kali. Oh berkali-kali ya? Berkali-kali. Padahal Cirebon dan Kuningan dekat Pak? Dekat. Kalau Cirebon ada kota, ada kabupaten Cirebon. Gitu ya? Kalau kabupaten Cirebon berbatasan dengan kabupaten Kuningan. Iya. Pemirsa, yang menarik adalah ini kalau anak presiden kita bayangkan calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi beda dengan Pak Ilham. Pak Ilham memilih saya calon wakil gubernur Jawa Barat. Ini bagaimana sehingga memilih itu? Nah, sebetulnya gini Pak ya, saya memang beberapa bulan yang lalu membuat keputusan untuk diri saya setelah saya diskusi dengan banyak teman dan saudara untuk juga mulai aktif di dunia politik praktis. Dan kalau saya pikir kembali kenapa saya lakukan hal itu, mungkin ada satu kata saja yang saya perlu sebut, itu adalah dampak. Karena saya Dampak ya? Karena saya sudah hampir 29 tahun di sini. Dan saya pulang ke Indonesia ini karena saya mau beri dampak. Itu alasannya. Bapak harus membayangkan saya ini lahir di Jerman. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kadang-kadang saya ngejok S lilin pun di Jerman Barat. Gitu ya. Dulu masih ada zaman Barat. Sekarang di Jawa Barat. Dan di antara zaman Barat dan Jawa Barat saya masih singgah di Amerika. Jadi dengan umur hampir 33 tahun, saya untuk pertama kali menetap di Indonesia. Iya. Saya bisa saja tetap di luar negeri, saya sudah punya karir, sudah punya rumah, punya keluarga. Ya sudah mapan lah di luar negeri, tapi saya tetap pulang. Karena saya memang memutuskan, karena saya dihimbau dan dididik oleh orang tua saya untuk pulang, agar supaya membantu negara dan bangsa. Untuk ada dampak gitu ya. Kalau di Jerman ada dampak tapi tidak terasa karena sudah maju. Sudah maju dan banyak orang Jerman yang berberi dampak lebih banyak lagi daripada saya. Saya bukan orang Jerman. Iya. Nah, tapi kalau pulang ke Indonesia, kalau beri dampak itu akan terasa ya. Iya. Tapi mengapa harus Jawa Barat? Ini ceritanya tadi kan Jerman Barat, terus Amerika bagian Barat, sisi Barat, sekarang ke Jawa Barat. Karena saya dulu tahun 96 itu, saya mendarat di Bandung untuk bekerja di IPTN. Waktu itu namanya masih IPTN, yaitu adalah
perusahaan BUMN Iya. yang membuat pesawat-pesawat seperti ini, ya, yang kita lihat di belakang ini. Iya. Nah, itu saya mulai bekerja di situ sebagai insinyur, kemudian menjadi kepala proyek, kepala program, kepala divisi, direksi. Ya, saya bekerja di sini dan punya karir sebagai profesional. Ya. Saya memang insinyur pesawat terbang dan juga lama kerja di perusahaan-perusahaan lain seperti Boeing dan lain di luar negeri. Jadi di Bandung tahun 96, Betul. berarti ketika Pak Habibie masih ada dan Pak Habibie menjadi presiden 98 kan? Iya, jadi Bapak waktu itu menteri Menteri ya? Ristek. Pak Habibie kan menjadi 4 kali menteri Ristek, 4 kabinet. Ya. Ya. Nah sekarang kembali ke Jawa Barat. Ya. Nah sebagai putra presiden, nah Jawa Barat kan Bandung ya? Iya, Nah, lebih banyak di Bandung ya? betul. Nah, tapi mengapa jatuh cinta ke Bandung, ke Barat, Jawa Barat ini Pak? Iya, jadi saya punya, jadi ada 2 alasan. Yang pertama itu emosional, yang kedua lebih ke rasional. Ya. Kita mulai dulu dengan yang emosional. Karena saya memang udah lama di situ, saya punya rumah di situ, anak saya ada yang lahir di situ. Kemudian karena saya lama kerja di situ, saya banyak teman di situ. Saya ternyata banyak saudara juga di situ. Iya, iya. Orang tua saya dua-duanya masa remajanya mereka di Bandung. Oh iya, Mereka Pak Habibie SMA-nya di sama- Bandung. Iya, iya, iya. Mereka berkenalan di Bandung, mereka menikah di Bandung. Ibunya bapak punya rumah di Bandung. Jadi bapak juga sebagian dari masa remajanya di situ. Kemudian ibu juga orang tuanya ada rumah di Bandung. Yang tidak jauh satu sama lainnya itu ya. Iya. Jadi ibu pun juga masa remajanya di Bandung. Jadi Bandung ini banyak akar saya di Bandung. Ya. Banyak sekali. Banyak akal. Akar. Akar dari Akar keluarganya. ya. Jadi Akar, ya. ya roots ya Iya, akar. akar roots. Jadi itu yang emosional. Saya banyak dan saya juga setelah saya pamit dari perusahaan BUMN itu IPTN yang sekarang menjadi namanya ganti PT Dirgantara Indonesia. Saya juga ada usaha kecil di Bandung. Nah, itu yang emosional. Yang rasional adalah Jawa Barat itu sendiri. Kita harus lihat bahwa Jawa Barat itu punya posisi dan karakteristik yang unik di Indonesia. Kita punya 38 provinsi di Indonesia. 38 kan? Iya. Satu, yaitu namanya Jawa Barat, memiliki 55% dari industri kita. Iya. Satu. Dan itu adalah kekuatan lumbung industri. Di mana kita mengenal Jawa Barat sebetulnya secara klasik lebih sebagai lumbung padi atau lumbung pangan. Iya. Karena produktivitas di situ relatif tinggi dan lahan pertanian itu memang cukup luas, terutama di utara, di kabupaten seperti Karawang, Subang, dan juga Indramayu, dan mungkin juga ada yang lain. Tapi 3 itu kuat, sehingga secara klasik kita mengenal Jawa Barat sebagai lumbung pangan atau lumbung padi. Tapi yang kita tidak sadar, Jawa Barat ini juga lumbung industri, 55%. On top, jadi dia juga lumbung pendidikan. Kalau kita lihat Lumbung pendidikan juga. iya, karena dia ada dari 10 PTN, jadi perguruan tinggi negeri yang terbaik, 5 di Jabar. ITB. ITB, UI Jabar loh. UI Jawa Barat Depok. ya? Depok, IPB, IPB. Pajajaran, Pajajaran. dan lain-lainnya saya nggak tahu Iya, yang iya, lain. iya. Tapi itu semuanya di Jawa Jabar. Jabar itu memang sangat-sangat strategis. Selain dari itu, ada yang keempat yang ingin saya sebut, lumbung pesantren ternyata. Pesantren. Pesantrennya kalau kita lihat jumlah pesantren per provinsi yang paling baik, paling banyak, jauh di atas yang lain itu adalah Jawa Barat. Sebagai contoh, kalau kita gabung Jawa Tengah dengan Jawa Timur dari jumlah pesantrennya masih kalah sama Jawa Barat. Begitu banyak Jawa, begitu banyak pesantren yang ada di Jawa Barat. Iya. Jadi itu yang membuat saya bicara sedikit mengenai Iya. apa yang saya sedang lakukan ya. Iya. Yaitu saya sedang berpasangan dengan Pak Ustadz Ahmad Syaihu. Pak Ahmad Saiku dari pesantren sekolahnya ya. Beliau latar belakangnya pesantren. Pesantren Iya. kemudian Dan stan, kemudian katanya. stan juga betul. Beliau itu akuntan, lama kerja di BPKP, BPKP ya. belasan tahun. Jadi memang punya karir sebagai profesional. Secara paralel memang punya keahlian di bidang agama sebagai pesantren. Beliau itu hafiz Quran dan sebagainya. Memang sangat-sangat kuat di 2 bidang itu. Kalau saya sangat berbeda. Ya. Saya ini insinyur, saya ini teknokrat, pernah kerja sebagai ilmuwan, saya mengajar. Dulu saya saya lupa cerita, waktu saya masih full di IPTN, saya juga ngajar di ITB. Oh ngajar ITB. Ngajar saya, Aeronautical Engineering di ITB.
Kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi, misalnya Kadin, atau juga di organisasi Islam seperti IJMI. Saya juga pernah mendirikan sekolah di universitas. Jadi aktivitas saya beda sekali. Beliau dulu pernah birokrat, pernah menjadi wakil wali kota. Saya nggak pernah. Beliau presiden partai politik. Saya tidak berpolitik secara praktis gitu ya. Sebetulnya lebih sebagai profesional ya. Saya memang lebih profesional ya. Jadi profesional dan teknokratis. Nah, tadi kan saya menggambarkan Jawa Barat ya. Kalau melihat strukturnya seperti itu, boleh dikatakan bahwasanya provinsi Jawa Barat ini agamis. Ya. Dengan begitu banyak pesantren itu manifestasi daripada dia punya budaya lokalnya. Kemudian di lain pihak juga sangat kuat dari segi industri dan juga ilmu pengetahuan sebagai akademia. Jadi dua hal itu bagian dari karakter inti Jabar, dan menurut kami kepemimpinan Jabar harus mencerminkan karakter tersebut. Jadi kombinasi ustadz dengan insinyur, atau juga saya belajar dari bapak saya, kalau kita mau maju dalam hidup kita harus punya dua hal, iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, imtak dan iptek. Dua-duanya harus kita punya. Jadi kepemimpinan Ustadz Ahmad Syaihu dan saya itu mencerminkan hal itu. Pemirsa, pernah ada seorang pastor namanya, saya lupa ya, pastor di Bandung ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Jawa Barat itu sambil tersenyum katanya. Ya, karena saking suburnya. Betul, saya juga pernah dengar itu. Ya kan? Memang Jabar ini sangat subur, kan? indah ya, dari segi alam ya. Kekayaan alam Jabar itu luar biasa juga dari segi iklim misalnya. Ya. Jadi kalau kita berada di tempat-tempat tertentu, terutama di Priangan ya. Itu, ada di bawah 20 derajat kan? Oh iya, kalau malam jauh di bawah 20 derajat. Enak sekali sejuk, sangat hijau, sangat subur. Ya, saya kira itu indah sekali. Namun demikian tantangannya banyak sekali. Ya. Tadi saya kan cerita ini lumbung industri, tapi penganggurannya tinggi sekali. Jadi kita seperti tidak mati kelaparan dalam lumbung padi gitu ya. Nah ini lumbung tapi nggak ada pekerjaan. Bagaimana tuh? Di situ yang mau saya tanya. Ini pemirsa, Jawa Barat memang daerah yang subur ya. Pertanian luar biasa. Kita lihat air juga berlimpah. Ada Jatiluhur, ada Saguling, ada Cirata ya. Luar biasa. Bertingkat-tingkat dan kemudian mengairi dataran. Betul, itu untuk listrik kan. Dia itu membuat listrik dari PLTA. PLTA. Selain listrik PLTA, dia juga ada air untuk kanal masuk ke Jakarta ya, untuk PAM Jakarta. Kemudian juga untuk mengairi irigasi ya. Betul. Subang sampai Indramayu, luar biasa. Betul sekali. Nah, itu pertanian. Tetapi ada 2 juta lebih yang teridentifikasi oleh BPS tidak punya pekerjaan sama sekali. Jadi bukan petani, bukan industri. Nah, yang lain ada industri. Industri kita lihat bahwa Cikarang, di Cikarang itu ada industri yang memproduksi 1 juta mobil per tahun, 10 juta sepeda motor, 100 juta lebih elektronik. Nah, di situ ada Bekasi ya, sampai Kerawang ya, luar biasa ya. Itu daerah industri ya. Dan sekarang yang baru mau berkembang itu Subang. Subang ini sudah menarik perhatian investor-investor. Dalam tempo waktu relatif singkat kita akan melihat 2 pabrik baru di situ. Satu itu dari Cina, namanya BYD. Itu kan perusahaan EV, electric vehicle terbesar sedunia, lebih besar dari Tesla. Kemudian yang kedua itu dari Vietnam, VinFast. Dua-duanya itu membuat pabrik di Subang. Jadi itu dia rupanya industri makin lama makin ke timur. Makin ke timur ya. Dari sebenarnya mulanya di Kabupaten Bekasi. Kemudian Cikarang itu Kabupaten Bekasi. Kemudian dia ke Kabupaten Kerawang, sekarang ke Subang. Perkiraan saya satu ketika masuk ke Majalengka dan Indramayu. Kemudian ya udah habis. Setelah itu kan tinggal Cirebon. Ya udah ini memang itu bagian utaranya, panturannya Jawa Barat. Nah ini mau saya tanyakan, karena kombinasi Pak Ahmad Saiku, ya dia auditor, latar belakangnya pesantrennya, dengan Pak Ilham yang memang seorang teknokrat ya, yang belajar sampai S3 di bidang teknologi. Jadi teknologi luar biasa. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana agar Jawa Barat di daerah yang paling subur di Indonesia ini benar-benar penduduknya sejahtera. Tidak ada orang miskin, tidak ada pengangguran. Nah, bagaimana
pertanian tetap hidup, tetapi center-center pertanian ini bukan menjadi tempat penerima raskin. Menurut penelitian kami, itu seperti di Subang, itu penghasil padi, tapi juga pada musim tertentu paceklik menerima raskin. Jadi ironis kan? Iya, ironis. Ironisnya. Kemudian pabrik-pabrik ini bisa tumbuh kembali, termasuk tekstil ya. Tekstil, Dulu kan pernah berjaya, bahkan di sekeliling Bandung ya, tekstil sekarang pada mati semua. Nah, bagaimana membangun Jawa Barat ini? Kan makin lama kan tidak mungkin orang tergantung pada pertanian, nilai tambahnya rendah kan. Orang harus ke industri dan ke jasa. Ini bagaimana Pak Ilham? Nah, ini maaf, jawaban saya akan panjang. Iya, Bapak. Kita mulai dulu dengan pertanian. Ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki situasi kondisi pertanian? Karena sesungguhnya, biarpun produksi di Jawa Barat itu bagus secara nasional, tapi secara internasional masih kurang bagus menurut saya. Kita lihat saja dari segi produktivitas per hektarnya. Rata-ratanya itu kalau kita lihat di Kerawang misalnya 6-8 ton per hektar. Dimana kalau kita ke luar negeri, atau juga ada beberapa tempat di Jawa Barat pun, tapi kecil. Itu bisa belasan bahkan puluhan ton per hektar. Bisa. Tapi itu harus menggunakan apa? Teknologi. Tidak ada cara kita dengan, tidak ada kemungkinan untuk kita meningkatkan produktivitas dengan cara konvensional tradisional. Harus pakai teknologi. Apa artinya? Mekanisasi, pupuk, dan air harus mencukupi tentunya. SDM-nya harus mumpuni. Kemudian kita juga pakai benih yang lebih baik. Kemudian kita juga memperhatikan tanahnya itu harus jangan monokultur, itu harus ada caranya lah untuk tetap menyuburkan tanah dan sebagainya. Itu semuanya harus kita, dan tentu juga ada waktunya di mana kita menggunakan teknologi kayak AI gitu ya untuk tahu kapan kita harus menanam di mana dan sebagainya. Itu ada, jadi menggunakan data juga untuk memperbaiki prestasi dan kinerja daripada sektor pertanian. Dan itu juga semua hasil bumi, hasil laut akan seperti itu. Jadi itu meningkatkan produktivitas itu adalah satu keniscayaan. Iya, dan penggunaan air kalau teknologi tidak waste airnya. Betul sekali. Jadi air dan pupuk juga. Ya. Itu juga jangan kita menyebar seenaknya aja, tapi harus tahu kapan dan berapa banyak gitu ya. Nah itu akan memerlukan satu pendekatan yang memang harus kita sadari lebih kompleks ya. Tapi dengan cara itu kita bisa meningkatkan kinerja daripada sektor hasil bumi, hasil laut. Nah, sebagai konsekuensi menurut saya itu akan kita lihat lapangan pekerjaan yang disediakan oleh sektor hasil bumi, hasil laut itu akan berkurang. Karena ya kita menggunakan mekanisasi misalnya ya. Itu otomatis tidak sebanyak itu lagi. Nah, orang itu kemana? Kalau kita lihat secara klasik ya memang harus ke industri. Kemudian kalau industrinya sudah kuat, membuat kita lebih maju sebagai negara, di situ satu momentum ada momentumnya untuk lebih banyak lagi masuk ke jasa yang terkait dengan industri biasanya. Nah ini memang kita sudah lalui di Jawa Barat beberapa dekade, tapi tetap saja kalau kita lihat dari PAD-nya Jawa Barat memang mayoritas ya sektor industri pengolahan. Masih gitu ya. Jadi itu besar, tapi memang belum mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk 50 juta orang penduduknya gitu ya. Jadi tentu tidak 50 juta pekerja, tapi kan mungkin 20% yang bekerja ya, atau 30% ya. Atau lebih, saya nggak tahu persisnya berapa. Tapi lapangan pekerjaan, karena ada yang informal kan, ada yang formal dan informal ya. Jadi lapangan pekerjaan itu harus kita sediakan dalam jumlah lebih banyak, dan itu hanya bisa kalau kita mendorong industrinya lebih cepat dan lebih baik berkembang. Ada beberapa hal yang saya perlu catat. Pertama, kalau kita lihat pertumbuhan industri nasional kita dalam dasar-dasar yang lampau ini atau lebih selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Berarti itu yang kita sebut sebagai Bapak tahu deindustrialisasi. Kalau kita lihat semua negara yang memang mampu keluar dari yang kita sebut sebagai middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah, itu semuanya keluar dari situ karena dia mendorong industrinya. Jadi dengan pertumbuhan tinggi dari ekonominya yang didorong oleh industrinya. Contoh kasus yang kita lihat di depan mata kita saat ini, Vietnam. Vietnam itu memiliki pertumbuhan 7,5% dan industrinya itu merupakan 30% daripada PDB nasional Vietnam itu industri, hampir 30%. Di Indonesia 18%. 18%. Jadi itu ada sesuatu yang salah. Kita tidak bisa
melanjutkan kebijakan ekonomi industri kita dengan cara seperti ini, dengan tetap menetapkan tujuan kita tahun 2045 harus sudah maju. Ya. Kalau dengan ini nggak bisa, kita harus ada gebrakan gitu ya. Ya. Jadi harus, dan insya Allah mudah-mudahan ya pemerintah saat ini akan mendorong kebijakan industri lebih ke mendalami industrinya, menciptakan nilai tambah yang berlebih. Ya. Maksud saya begini, tadi Bapak sebut kita di Jabar membuat 1 juta mobil, Ya. 10 juta sepeda Sepeda motor. Adakah satu merek aja di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Padahal negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia punya beberapa. Kenapa merek itu penting? Bukan karena kita bangga-banggakan merek aja. Tapi itu berarti bahwasannya pertama, kita yang menciptakan produk itu, kita membuat konsep, kita engineeringnya, kita punya hakinya, kita mendapatkan, kita memegang strateginya. Semuanya kita. Iya, kita juga akan megang produksi ya seperti saat ini. Tapi saat ini menurut saya, kita di Indonesia itu lebih ke ototnya, tapi bukan benaknya. Betul. Kita bengkelnya, tapi bukan design office-nya, bukan. Ya. Itu yang kurang. Ya. Jadi kalau kita lihat seluruh sektor otomotif sampai saat ini dikuasai oleh perusahaan yang bukan berasal dari Indonesia. Saya bukan anti asing. Ya. Saya kira dimanapun, di Amerika, di Jerman, di Jepang juga ada mobil asing. Ya. Di Cina pun juga demikian. Tapi ada peranan lah untuk merek atau perusahaan lokal. Ya. Di Indonesia nggak ada. Belum. National pride itu perlu ya. Pride itu langkah awal. Harus ada tindak lanjut dari pride itu. Iya, iya. Ya, kalau menurut saya sih itu dilemanya ya. Dan itu Jawa Barat menurut saya ya memang sebagai lokasi daripada epicentrum industri kita di Indonesia. Tadi Bapak sebut otomotif itu di Jawa Barat, tekstil di Jawa juga, ada elektronik Jawa Barat dan lain sebagainya, banyak sekali, banyak sekali. Ya, jadi Jawa Barat memang banyak sekali industri. Itu karena kalau menurut saya itu mungkin secara historis kan ada dekat dengan Jakarta. Ya, kan ini semuanya mungkin semula di Jakarta, tapi dia nyebrang dari DKI ke Jawa Barat. Kan Bekasi itu sudah Jawa Barat. Makin lama makin kena harga tanah, upah meningkat, jadi makin ke timur gitu ya. Makin ke timur. Ya itu langsung ke Jawa Barat. Gitu ya. Betul. Atau ke selatan. Tapi itu tidak terlalu mudah karena tidak datar. Ya kan? Dataran itu di utara, infrastruktur di utara. Makin lebih banyak jalan kesubang, tol, kereta api, pelabuhan, semuanya di situ. Itu yang ideal untuk industri. Iya. Pemirsa, walaupun sektor pertanian bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan teknologi, namun luas lahan terbatas, sementara penduduk terus meningkat. Data terakhir menyebutkan bahwa rata-rata mereka yang punya lahan pertanian itu kurang dari 0,3 hektar per orang. Jadi orang susah hidup dari pertanian. Dan tiap hari ada orang yang keluar dari sektor pertanian. Kemana mereka? Mestinya ke sektor manufaktur ya. Di Indonesia tiap hari menggemakan hilirisasi. Tapi hilirisasi harus diikut oleh manufaktur kan? Ya, ini saya belum selesai tadi dengan keterangan saya mengenai pertanian. Selain daripada meningkatkan produktivitas pertanian, yang harus kita juga lakukan persis seperti tadi Bapak katakan, ini sangat baik, sangat tepat. Hilirisasi hasil laut dan hasil bumi. Jadi, dan itu menurut konsep yang kami miliki, itu jangan disentralisasikan di satu tempat, disebar. Jadi banyak desa memiliki permesinan sendiri. Mungkin dijalankan oleh dia punya perusahaan BUMD, BUMDes, atau juga koperasi, tergantung dengan yang mana yang lebih bagus untuk daerahnya, untuk desanya. Jadi kami punya program yang namanya Satu Desa Satu Industri. Dan itu sebetulnya diantaranya bisa itu. Ya. Jadi satu desa satu industri kecil menengah untuk mengolah hasil bumi, hasil laut di situ. Jadi saya sudah lihat beberapa contoh yang sudah bisa, tapi ini harus dilakukan secara masif. Sehingga pekerjaan yang kita bisa temukan di pedesaan bukan saja petani dan nelayan, tapi juga operator daripada permesinan tersebut. Kemudian orang yang bekerja dalam pemrosesan secara menyeluruh untuk dalam bidang marketing, dalam bidang perawatan, dalam bidang teknik pada umumnya, atau juga IT terkait. Ini kan akan menimbulkan adanya lapangan pekerjaan yang lebih beraneka ragam, bukan saja petani nelayan gitu ya. Ada lagi dan itu yang menyedihkan, buruh tani dan buruh nelayan.
Nah. Jadi bayangkan ada banyak orang yang bekerja dan kita lihat ya kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat itu yang paling kelihatan itu di mana petani tidak memiliki lagi lahannya atau nelayan tidak lagi memiliki kapalnya. Itu memang kelihatan di situ. Jadi mereka terjebak. Kalau menurut saya itu kemiskinan struktural. Jadi harus kita pecahkan dengan adanya gebrakan. Nggak bisa kita secara pelan-pelan kalau itu, harus gebrak. Gitu ya. Itu salah satunya apa itu? Untuk memutuskan bagaimanapun ya, juga. Misalnya itu, harus ada dukungan untuk menyediakan permesinan seperti itu. Ya. Itu satu hal yang baru kan? Itu belum ada dalam ekosistem mereka. Dan itu hanya bisa dengan pendidikan. Jadi kita harus mendidik juga. Iya. Nah, dalam jangka pendek ini kan agak kesulitan bagaimana membuka lapangan pekerjaan baru, Pak Ilham. 2-3 minggu lalu itu MK mengubah itu undang-undang cipta Omnibus Law. Ya, Omnibus Law, undang-undang cipta karya. Nah, ini kan undang-undang cipta kerja ini dihasilkan waktu itu 2 tahun 2000 kalau tidak salah untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Jadi orang kalau mau naruh uang, dia ada kepastian kapan dia bisa memulai. Kalau dia merekrut karyawan, ada kepastian bagaimana penggajiannya. Ada kepastian bagaimana kalau dia mengakhiri tugas karyawan kalau memang tidak mengikuti standar atau melakukan kejahatan. Nah, ini yang terjadi adalah ini tidak menimbulkan kepastian lagi. Nah, ini menyulitkan. Jadi hasil survei oleh Apindo itu banyak mayoritas pengusaha udah kurang yakin dengan investasi ke depan. Bahkan 45% anggota Apindo itu sudah menyatakan mereka memutuskan tidak melakukan ekspansi usaha 5 tahun ke depan. Padahal Presiden kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% tanpa ekspansi usaha? Jadi kan jadi berat. Dan Jawa Barat menjadi perhatian. Kenapa? Karena Jawa Barat ini ada 51 juta penduduk. 8% dari total penduduk Indonesia. Pemilih juga besar. Pemilih itu hampir 37 juta. Hampir 36 juta 35,9 juta pemilih. Besar sekali. Nah, ini bagaimana Jawa Barat yang memang untuk shifting sebetulnya lebih mudah dari pertanian ke industri, andai kan industri itu terus bertumbuh. Ada industri baru, investasi baru, tapi kalau nggak ada foreign direct investment yang masuk, yang lokal juga tidak lokal, investasi bisa dari luar, bisa juga orang kita sendiri kan. Tapi saya sepakat itu kepastian hukum itu harus kita adakan jadi itu perlu kita rembuk lagi saya kira kita sebagai provinsi seandainya terpilih tentunya tidak boleh diam dong gitu. Kita harus bersama-sama dengan pengusaha tapi juga dengan serikat mencari solusi. Ini hanya bisa secara kolaboratif. Karena dua-duanya ada kepentingan. Saya kira serikat buruh juga tidak akan dia juga ada kepentingan untuk ada pekerjaan kan. Kalau dia ternyata mandek ya bagaimana? Kumaha. Kumaha kata orang sudah ya. Iya, sejelek-jeleknya, sesusah-susahnya orang yang bekerja masih lebih baik daripada penganggur kan Pak? Betul sekali. Nah itu jadi serikat pekerja boleh harus memperjuangkan kepentingan karyawan, buruh tetapi jangan lupa, jangan sampai perjuangan itu mematikan perusahaan. Perusahaan yang mati, induknya mati nggak bisa. Itu dia. Itu repot. Jadi itu memang perlu ada pendekatan kolaboratif dan terbuka. Dari survei, pemirsa, kesejahteraan itu lebih terjamin kepada mereka yang hidup di sektor formal. Ini untuk buruh dan karyawannya, untuk karyawannya. Lain kalau dia menjadi pengusaha atau dia pegawai negeri tapi kalau dia karyawan itu lebih terjamin kalau dia di sektor formal karena gaji lebih jelas, ada jaminan kesehatan dan ada lainnya. pensiun, ada pensiun Nah, statistik menunjukkan 60% lebih pekerja di Indonesia itu sektor informal dan paling banyak di Jawa Barat ini. Bagaimana supaya bisa mereka itu pelan-pelan lebih banyak nanti 60% lah yang di sektor formal. Mestinya lebih dari itu Kalau informal itu mestinya menjadi minoritas kecil gitu saya kira satu-satu caranya hanya dengan menemukan industri Karena industri itulah yang bisa menampung begitu banyak orang gitu Kalau saya lihat di sektor jasa itu cenderung bisa juga banyak tapi mungkin dari segi
remunerasinya kurang gitu, dibanding dengan sektor industri. Gitu ya. Jadi industri itu juga memberikan satu keanekaragaman daripada jobs lebih besar. Kan kalau kita memang serius mendalami, buat saya itu keharusan untuk kita lebih banyak membuat produk kita sendiri gitu. Kayak misalnya mobil, sepeda motor dan sebagainya. Banyak orang di Indonesia itu pintar-pintar, dia punya pendidikan yang mumpuni, tapi begitu dia mau kerja setelah dia lulus nggak dapat pekerjaan di bidang mereka. Banyak sekali. Jadi akhirnya misalnya saya sebagai insinyur, banyak kolega-kolega saya bekerja di bank gitu ya. Dia tidak dilatih untuk itu, tapi nggak ada tempat kerja sebagai insinyur. Betul. Banyak. Nah, kalau kita lihat Jawa Barat ini kan ada 27 kabupaten ya. Iya. Nah, 20 kabupaten dan kota. 27 kabupaten dan kota ya. Ya, betul. 18 kabupaten, 9 kota. Betul. Nah, kalau kita lihat yang besar tentu Bandung ya. Yang paling besar itu Bogor. Bogor Bogor itu 6,3 juta penduduk. Iya, Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu 60 juta Itu lebih. adalah kabupaten terbesar se-Indonesia. Itu Bogor, 6,3 juta. Benar. Bayangkan, itu 6 Lebih besar dari Bandung ya. Oh, Bandung itu pernah dipecah dua. Dulu kan ada Bandung, sekarang Bandung dan Bandung Barat. Bandung Barat, oke. Ya, itu mungkin kalau digabung mungkin 5 juta. Iya. Nah, bagaimana supaya ada kawasan pertumbuhan ekonomi baru? Nah, ini kalau kita menumpuk saja di Bekasi, di Karawang ya, apakah bisa ada kawasan ekonomi baru? Cirebon kan juga besar ya. Itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi yang lampau, disebut sebagai Rebana. Rebana, ya itu Cirebon, Majalengka, Subang. Ya. Itu adalah kawasan industri, kawasan pertumbuhan yang baru. Apalagi kalau kita lihat dari segi infrastruktur, bukan saja jalan tol dan kereta api yang ada di situ, tapi juga ada bandar udara internasional Kertajati dan juga pelabuhan Patimban. Ya. Jadi infrastrukturnya relatif lengkap. Biarpun kita juga sama-sama ketahui Kertajati itu belum digunakan secara optimal, masih relatif sepi, dan Patimban belum selesai, masih belum operasional secara full. Nah, nanti pasangan berdua, Pak Saiku dan Pak Ilham, menjadi gubernur, wakil gubernur Jawa Barat ya. Ini bagaimana menggerakkan ekonomi utara dulu yang tadi Rebana tadi. Rebana kan waktu masa lalu kan lebih banyak baru planning ya, rencana ya. Tapi belum terimplementasi. Sementara infrastruktur sebetulnya sudah terbentuk. Ada Majalengka, bandara, ada itu Patimban pelabuhan laut di Subang ya. Nah, ini sebetulnya kalau industri dibangun dengan baik di situ sebetulnya investor mau di situ. Kenapa? Ada bandara, ada pelabuhan toh sebetulnya. Iya, memang itu dan seperti tadi saya sudah sampaikan, ada sudah kelihatan ada yang masuk ya. Memang itu momentum itu harus kita teruskan dan industri yang ke manufacturing yang berinvestasi besar itu kemungkinan memang akan di situ. Yang tadi saya sebutkan dengan hilirisasi hasil bumi hasil laut itu di mana-mana. Di situ iya, tapi di banyak tempat lain juga iya. Kalau khusus sektor tekstil, ada klaster yang biarpun tadi sudah disebutkan banyak yang hilang, tapi masih ada, masih lumayan banyak yang ada. Dulu mungkin 600-an lebih yang ada di Bandung, sekarang tinggal setengahnya mungkin, 300. Tapi masih ada. Dan itu memerlukan adanya revitalisasi. Dan itu perlu adanya, ya pertama harus berinvestasi ke teknologi. Permesinannya kadang sudah uzur. Kemudian juga perlu adanya peningkatan produktivitas dengan menggunakan teknologi. Termasuk juga peningkatan daripada literasi teknologi digital, termasuk digital dari karyawan-karyawatinya. Dan yang terakhir menurut saya bisnis modelnya harus kita ubah. Karena kalau kita lihat ya dulu mungkin bisnis modelnya itu banyakkan perusahaan tekstil itu dia menjadi tukang jahit untuk orang lain punya merek. Dia buat baju untuk orang lain. Ya. Maksudnya di luar. Ya. Mungkin kita harus mulai juga membuat brand kita sendiri. Betul. Seperti misalnya Uniqlo dari Jepang. Kok bisa dia? Masa kita nggak bisa kayak Uniqlo? Ya. Itu sudah lain bisnis model. Dia kan pakai namanya fast fashion. Ya. Jadi itu produksinya sangat cepat. Ya. Maksudnya dari ide masuk menjadi desain, menjadi produk yang masuk ke toko, itu kita bicara hanya 1, 2, 3 bulan. Cepat sekali. Dan dia punya toko itu sedunia. Ya kita kan belum. Tapi ya menurut saya masa depan daripada tekstil bisa saja seperti itu. Bisa saja. Tapi ada ide-ide lainnya menurut saya dan itu lebih ke sustainable fashion. Karena
Karena fast fashion itu juga ada banyak kritik terhadap itu. Karena itu menjadi sampah banyak itu ya. Jadi apalagi ada yang lebih cepat namanya hyper fast fashion. Itu merek-mereknya lain. Kita mungkin nggak kenal. Kayak Forever 21 atau Zane atau Shane ya. Itu kita bukan bicara bulan tapi minggu dari ide sampai ke toko. Tapi murah sekali dan mungkin generasi muda dia karena memang murah sekian minggu dia pakai dibuang. Ya ini menjadi masalah sampah juga ya. Nah, saya kira itu ya silakan Pak. Itu tekstil tadi integrasi vertikal ya. Ya, vertikal. Mulai dari hulu sampai ke hilir ya. Betul. Pendek. Nah, kalau nanti Pak Saiku dan Pak Ilham terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur, memimpin Jawa Barat, apa solusi pertama untuk tekstil? Mengapa saya tanya tekstil? Karena memang sekeliling Bandung di utara ini kan tekstil ya. Saya dulu melihat ada Argo Pantes ya namanya. Ya, Sekali. betul. Argo Menunggal ya. Sekarang udah lari ke bisnis lain. Ya. Yang masih besar namanya KHTX. Iya, KHTX. KHTX masih ada. Itu di Ranca Ekek. Iya. Masih ada Pan Brothers, saya dengar itu masih ada. Itu Masih ada. Nah, ini bagaimana supaya direvitalisasi, kita bisa bersaing dengan produk-produk asing, dan kalau ini bisa dihidupkan kembali, mereka yang keluar dari sektor pertanian bisa tertampung. Iya. Ini menurut saya tuh, ini kan labor intensif. Labor Apa yang bisa dilakukan segera agar terutama di garment. Garment, Kalau tekstil kita membuat kain itu tidak terlalu labor intensif, tapi garment ya. dan kalau garment itu tidak bisa diotomatisasi terlalu banyak karena itu kecil-kecil, ya perlu tangan itu ya. Apalagi kalau kita membayangkan fashionnya cepat berganti, jadi nggak bisa dengan mesin, harus dengan tangan. Tapi saya melihat itu ya, jadi itu bisa menjadi satu andalan lagi dari apa namanya Jawa Barat, dan Jawa Barat itu juga dari segi ongkosnya, karena kalau kita lihat Jawa Barat itu kan memiliki tekstil industri di dataran tinggi, ya. Maksudnya di Priangan. Itu dari si cost energinya dan juga airnya tersedia itu sangat ideal untuk produk tekstil. Ya, itu memang harus kita juga hidupkan kembali. Namun demikian di abad ke-21 ini tidak boleh kita lakukan kesalahan yang lampau, di mana akibat daripada naiknya industri tekstil menjadi penderitaan untuk lingkungan hidup. Citarum itu pernah menjadi salah satu sungai tercemar sedunia, dan itu juga akibat bukan saja industri tapi juga rumah tangga sebetulnya. Jadi rumah tangga punya andil juga. Jadi dua-duanya untuk kalau kita fair, dua-duanya punya andil ya. Jadi tata ruang yang mungkin kurang direncanakan dan diimplementasikan dengan sebaik mungkin itu menjadi masalah karena penghunian terjadi di tempat-tempat di mana mungkin sebaiknya jangan di situ. Jadi itu harus kita tinjau kembali bagaimana kita mengoptimalkan itu, dan di situ pemerintah provinsi harus banyak kerja dengan pemerintah lokal, maksudnya kabupaten dan kota. Kembali ke pertanyaan Bapak tadi, apa yang kita bisa lakukan dalam waktu singkat? Menurut saya yang paling penting kita harus bersama-sama bicara dan lobby ke pemerintah pusat. Karena yang dialami oleh Jabar atau Indonesia pada umumnya, kita lagi mengalami adanya tsunami dari tekstil murah masuk ke Indonesia, yang sebagian itu tidak legal. Tidak legal ya. Dan dari segi harganya itu juga dapat diragukan apa itu sesuai dengan standar WTO. Saya punya pemikiran, itu saya kira patut didiskusikan. Apakah kita terlalu permisif terhadap import-import itu yang memang datang kebanyakan dari satu negara yaitu Tiongkok. Karena kita ada macam ketergantungan dengan negara itu, kan mereka juga investor terbesar. Jadi mungkin kita punya posisi yang sulit untuk bernegosiasi. Saya tidak tahu itu ya, tapi itulah perlu kita diskusikan. Saya kira Tiongkok juga tidak mau kita ini menjadi melarat atau industri kita runtuh gara-gara dia punya industri yang kita juga tahu dia punya produk, tidak ada banyak tempat di mana dia bisa lari lagi. Amerika sudah dibendung, Eropa semakin lama juga iya. Jadi negara-negara yang bisa menyerap dia punya produk itu tidak banyak. Ya kita di antaranya. Jadi di mana Tiongkok sendiri juga mengalami adanya penurunan daripada pertumbuhan ekonominya, sudah kayaknya di bawah kita sekarang ya 4, ya. Dan itu dia tidak bisa menghentikan produksi daripada pabrik-pabriknya, karena kalau dia tidak berproduksi lagi, dia ada masalah di dalam negeri mereka. Jadi kita yang dapat getahnya sebetulnya.
Ya itu dia. Nah itu harus kita diskusikan karena ya di satu pihak kita perlu investasi mereka, dan kita perlu di teknologi mereka karena mereka teknologinya bagus kan. Tapi di lain pihak, apakah kita semua ngomongkan kita punya pabrik-pabrik karena itu? Nah ini pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Betul. Pemirsa, biasanya para calon gubernur, bupati, wali kota itu menebar janji kepada pemilihnya kan. Nanti bisa terpilih akan begini. Nah, ada janji yang rasional, ada yang ya too good to be true, ada juga. Nah, dan ada janji yang justru buat masa depan bermasalah. Contoh, di daerah-daerah di luar Jawa Barat ya, janji akan memberikan kuasa pertambangan dulu waktu bupati wali kota mempunyai kewenangan ya, bupati gubernur. Akhirnya izin tambang kemana-mana akhirnya bermasalah kan. Tapi buat di Jawa Barat ini dan di provinsi yang banyak pabriknya ini, janji untuk menaikkan upah buruh. Ya. Kami ketemu Apindo, kalau upah buruh naik signifikan tiap tahun itu ya perusahaan bangkrut, perusahaan nggak bisa bayar. Ini bagaimana membuat janji, harus juga membuat janji kepada pemilih ya, yang banyak buruh ya, karena anggota Pak Ilham banyak sekali utara nih yang buruh-buruhnya itu. Bagaimana pandangan dari Bapak berdua, Pak Saiku sampai Ilham terhadap upah ini yang menguntungkan buruh tetapi tidak membuat perusahaan tidak bisa bertumbuh. Ya, saya kira itu hanya ada satu cara, yaitu adalah harus didiskusikan secara terbuka dan kolaboratif. Ya, jadi ada kepentingan buruh, ada kepentingan pengusaha dan tapi harus terbuka gitu ya. Kalau pengusaha tidak bisa meyakinkan buruh dengan data, mereka tidak akan mengalah. Benar. Tapi saya kira pada prinsipnya serikat pekerja mereka juga orang rasional ya. Kalau memang kelihatan bahwasannya ini memang tidak masuk di akal, kalau dia terlalu banyak menuntut nanti pabriknya, perusahaannya bisa runtuh, saya kira tidak ada orang yang mau begitu kan. Jadi harus terbuka ya. Rasional gitu ya nama itu, tapi terbuka. Saya lihat itu terbuka. Di lain negara itu bisa menemukan solusi seperti itu. Iya. Saya pikir pemirsa ini solusi yang dikatakan oleh Pak Ilham benar. Transparan ya. Harus transparan. Beritahu bahwa kita punya struktur biaya seperti ini. Nah, kalau begini dampaknya begini ya. Saya pikir serikat pekerja akan memahami ya. Iya. Nah, karena ini sekarang menjadi isu sentral juga kalau tiap bulan. Jadi kita sekarang termasuk kenaikan upah kita tercepat dan mahal, terutama Jawa Barat ya Pak. Jadi dari Jawa Barat ini orang mulai pindah ke Jawa Tengah. Karena lebih murah. Itu namanya upah minimum provinsi. Nah ini menentukan gubernur juga. Ya kalau upah minimum provinsi kan saya lihat di beberapa kabupaten kota itu masih rendah sekali ya. 2 juta mungkin. Untuk Jabar ya? Jabar, ya. Jadi maksudnya yang berlaku di kabupaten kota mereka masing-masing ya. Itu kalau kita lihat di Priangan Timur itu 2,1, 2,2 juta. Tapi kalau kita lihat di Karawang itu di atas 5. Udah ada yang sudah hampir 6. Iya, ya? Itu termasuk mahal, Pak. Mahal sekali. Iya, mahal, mengeluh. Dan itu yang minimal segitu. Iya. Jadi itu tergantung ya, kalau ini Jabar itu memang sangat heterogen ya. Jadi ada kabupaten yang kalau kita lihat misalnya PAD-nya Karawang, satu kabupaten itu 7T, satu kabupaten ya. Iya. Di mana Jawa Barat sebagai provinsi dia paling 40-an T. Iya. Nah, tadi Pak Ilham sudah APBD, ini APBD-nya, bukan PAD, APBD. APBD. Nah, APBD Jawa Barat kalau tidak salah 40-an. 40 triliun ya? Ya 40 triliun ya. Besar juga ya. Besar, tapi kalau dilihat Jakarta 70, 80. Oh ya. Jakarta karena PAD-nya gede. Ya. Karena Jakarta itu banyak pabrik yang ada di Jabar, ya banyak pajaknya di Jakarta. Head office di sini. Iya. Nah, ini walaupun isu elit tapi kan harus disosialisasi kepada masyarakat. Ya itu tadi sudah disebut menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang kan orang menyebut ESG, Environmental, Social, and Governance. Ini apa yang bisa Pak Ilham sampaikan kepada pemilih? Bahwa ke depannya kita mau tidak mau memperhatikan ESG ini. Ya, jadi begini. Memang saya lihat bahwasanya pemilih itu tergantung dengan saya bicara dengan siapa, dari mana. Itu kadang kalau saya menyebut kata industri itu mereka cemas karena mereka punya pengalaman yang kurang baik ya. Karena mereka lihat pencemaran yang disebabkan oleh industri dan mereka tidak mau terulang lagi pengalaman kurang baik itu. Di mana kalau kita lihat
masalah utama. Kalau saya beberapa hari yang lalu saya ikut di acara Walhi di Bandung. Saya lihat 3 masalah utama dari segi lingkungan. Itu yang pertama sampah, yang kedua adalah sungai, yang ketiga lahan kritis. Jadi 3 itu yang memang harus diperhatikan. Dan saya kira soal sampah itu termasuk sampah dari industri tentunya. Dan sungai juga saya kira itu terutama industri dan juga rumah tangga. Jadi ini kalau kita Jabar ini menjadi masalah besar. Jadi ke depannya dan saya selalu tekankan itu adanya industrialisasi atau reindustrialisasi Indonesia terutama Jabar tidak boleh menimbulkan adanya penurunan daripada kualitas lingkungan hidup dan juga kualitas hidup kita. Betul. Dan itu kita juga memang bukan lagi negara atau provinsi yang miskin seperti banyak negara lain yang kita kenal di dunia ini yang jauh lebih miskin daripada Indonesia atau Jawa Barat sebagai provinsi. Ya. Jadi kita ini berada di posisi menengah memang. Ya. Dan kalau kita mau berkembang ke depan, kita menjadikan tujuannya mau menjadi maju gitu ya. Tentu dari segi lingkungan hidup dan industri itu harus juga ada kemajuan. Jadi kualitas dan juga aspek ESG yang tadi disebut oleh Bapak yang memang sekarang menjadi kriteria internasional terutama di sektor perbankan. Banyak sekali pabrikan tidak lagi atau perusahaan bisa mendapatkan lagi pinjaman kalau dia tidak memenuhi environment, social and governance itu atau ESG itu. Ya. Jadi itu memang menjadi satu keniscayaan juga. Jadi saya kira ke depannya memang harus industrinya harus lebih harus memenuhi standar-standar kekinian itu dan bahkan harus melihat ke depan karena kita juga sekarang tahun 2024 36 tahun lagi kita sudah berjanji pada tahun 2060 net zero kan dengan kata lain aspek energi dari mana kita mendapatkan listrik kita dan sebagainya dari sekarang sudah harus kita perhatikan karena 36 tahun itu tidak lama itu sekejap sebenarnya. Pemirsa, kita kalau lihat Jawa Barat, ini yang terdevelop pembangun lebih banyak utara ya. Utara. Selatan saya pernah naik kereta dari Gambir ke Banjar, Pak. Ke Banjar itu ya? lewat Bandung Selatan, kemudian ke Banjar. Dulu zaman Belanda pernah sampai ke Padalarang, pernah sampai ke kampungnya Bu Susi itu. Padalarang. Bukan Padalarang. Apa namanya? Kabupatennya Padalarang. Padalarang bukan Padalarang, Pangandaran. Pak. Pangandaran. Pernah sampai ke Pangandaran. Tapi sekarang udah nggak lagi, hanya sampai ke Banjar saja. Padahal Pangandaran itu subur, Pak. Saya lihat kelapanya banyak, padinya banyak, dan kemudian karena alamnya itu bagus, kaki gunung kebanyakan sampai ke laut dan hutannya banyak sekali, jadi kebanyakan syuting film-film seperti Saur Sepuh, film-film itu yang masa lalu ya, cerita-cerita dongeng itu syuting di sana. Di Pangandaran. Pangandaran, hutan lebat. Pagi-pagi ada kabut. Pantai ada kabut, suhunya bisa 21-22 derajat. Iya. Kemudian saya pernah ke Venesia. Itu naik gondola, airnya butek hitam. Di sana Pak, sungainya bersih sampai 3 kilo. Itu kita dibawa ke tempat wisata, ke ujung di sana itu ada stalagmit yang air netes-netes di. Tahu. Wah itu dingin sekali dan begitu. Itu kalau ada kereta atau jalan tol sampai ke sana, Jawa Barat ini sebetulnya banyak destinasi wisata. Bagaimana? Betul sekali. Saya sangat sependapat. Kalau saya lihat tadi Bapak mulai bicara mengenai Jawa Barat bagian selatan. Buat saya memang ada kalau kita ada disparitas di antara bagian utara, tengah, dan selatan. Dan juga timur barat. Jadi Jawa Barat itu bisa dibagi ke beberapa segmen di mana Jawa Barat bagian selatan yang menentuh sampai ke pantai selatan itu. Itu yang termasuk termiskin. Hanya ada satu yang bisa lebih miskin lagi itu Indramayu. Indramayu itu juga sangat miskin. Kalau Kabupaten Sukabumi bagian selatan, Kabupaten Cianjur bagian selatan, Kabupaten Garut bagian selatan, Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan, itu adalah curug-curug kemiskinan. Jadi itu karena struktural, infrastruktur menjadi tantangan. Karena ini kalau saya sering ke situ dan tiap kali kalau kita dari desa ke desa, katakanlah ada 2 desa yang jaraknya mungkin hanya 60 km, itu bisa 2 jam lebih. Itu ya. Karena jalanannya itu sempit, rusak,
Dan karena kontur dari tanahnya itu lembah kecil, gunung lagi, bukit lagi, lembah lagi. Jadi memang ya itu desa-desa itu relatif terisolasi. Jadi kalau kita lihat IPM-nya, indeks pembangunan manusia juga anjlok di semua kabupaten yang ada bagian selatan karena bagian selatan. Yeah. Jadi akses ke ekonomi tidak baik, akses ke maksudnya ke pasar ya, akses ke pendidikan, akses ke kesehatan, semuanya anjlok di situ. Itu struktural ya. Jadi kalau kita memperbaiki itu ya kita harus mengubah struktur. Dan infrastruktur dibangun. Infrastruktur. Tapi kalau kami ada solusi yang agak teknologis. Oh, ya. gimana itu? Kalau Bapak membayangkan ya, kita mulai dulu dengan pelayanan kesehatan. Iya. Banyak kalau kita perhatikan, banyak masyarakat kita ke rumah sakit, dia berjam-jam tunggu di ruang tunggu itu untuk ke dokter. Sebetulnya mengajukan pertanyaannya nggak terlalu sulit. Jadi maksudnya nggak perlu ke rumah sakit sebetulnya, banyak ya. Dan itu membuat semua orang repot, dokternya, mereka juga harus naik bis atau naik apa ke tempat rumah sakitnya. Kalau di bagian seperti Jawa Barat Selatan itu berjam-jam ya, karena itu rumah sakit jauh. Padahal pertanyaan tidak cuma satu atau dua mungkin dengan mudah bisa dijawab. Tidak mutlak harus ketemu sama dokter. Jadi apa yang kita usulkan? Kalau Bapak membayangkan, ini kita ada posyandu atau puskesmas ya. Dibuat satu ruangan khusus di mana kita tahu satu layar TV, di mana ada koneksi internet yang baik, masyarakat datang, ada pendamping di situ. Perlu ada pendamping. Karena sendiri nggak bisa. Tapi yang bersangkutan akan berjumpa dengan dokternya atau orang ahlinya di ruang itu, telemedicine itu ya. Tapi harus di ruang itu, biar nggak ada masalah dengan biaya. Kalau dia harus lakukan di handphone kan biaya dia mungkin nggak ada uang untuk itu. Kedua juga konektivitasnya harus terjamin bagus. Jadi harus kita berdayakan dengan adanya konektivitas yang bagus. Jadi kita melakukan telemedicine tapi di ruang-ruang tertentu yang kita sebar se-Jawa Barat sebetulnya. Jadi di semua atau terpilih, saya tidak katakan semua, tapi kita harus pilih yang mana agar supaya coverage daripada pelayanan kesehatan itu lebih bisa merata. Tetap ada keperluan untuk orang ke rumah sakit, tapi saya perkirakan mayoritas, lebih dari 50% kasus itu nggak usah lagi ke rumah sakit. Bisa dilayani di situ. Saya pikir make sense karena puskesmas itu terdepan ya, garda terdepan pelayanan, mereka tenaga banyak untuk pendampingan. Bisa. Bidang-bidang dokter juga banyak di. Iya. Jadi di situ kalau bisa diberdayakan, bisa dikasih ada dokter-dokter yang mungkin lebih ahli daripada yang ada di puskesmas. Mereka mungkin di tempat yang lain, mereka bisa juga jumpa dengan baganya melalui telemedicine di situ. Dan itu akan membantu menurut saya. Jadi ini solusi teknologis ya. Tetap saja kita harus perbaiki. Saya tidak katakan bahwasanya kita tidak mau memperbaiki infrastruktur yang fisik seperti jalan atau listrik ya. Listrik ternyata juga masih masalah di situ. Jadi kadang ada, kadang tidak. Itu tetap harus diperbaiki, tapi ada hal-hal yang mungkin non konvensional yang bisa kita juga lakukan. Hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan pendidikan. Jadi ada kelas-kelas tertentu di mana murid-muridnya bisa saja jumpa dengan gurunya di tempat tertentu, di mana dia tapi harus dikontrol oleh pemerintah sehingga internet kualitas internetnya baik. Kemudian ada pendampingannya dari segi pengoperasiannya dan sebagainya. Ya. Itu saya kira bisa merupakan solusi. Karena Jawa Barat bagian selatan itu luas dan kompleks dari segi kontur tanah. Nah, tadi Pak Ilham sudah menyebutkan bahwa Jawa Barat ini ada 5 universitas negeri terbaik ada di sini. Iya, dari 10, 5 yang terbaik. Terbaik ya. Yang pertanian ada paling hebat IPB, teknologi ITB. Nah, UI jangan lupa UI. Nah, bagaimana agar perguruan tinggi ini bisa memberi dampak kepada petani, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ya? Nah, bagaimana? Itu pertanyaan sangat baik, Pak. Itu juga salah satu tujuan saya. Itu untuk mendorong adanya kolaborasi lintas sektor. Karena universitas itu kan punya 3 tugas, tridharma kan? Mengajar, meneliti, dan memberikan dampak sosial. Nah yang kedua ini, penelitian itu yang dilakukan saat ini lebih ego sektoral. Maksudnya
penelitian yang ada itu biasanya demi kepentingan universitas itu sendiri atau penelitinya. Bukan karena ada kerjasama dengan industri yang juga perlu penelitian. Jadi yang saya maksudkan adalah penelitian yang lebih aplikatif atau terapan. Ya. Jadi itu yang harus kita perbanyak dan itu juga akan membantu pengetahuan dan juga aktualisasi daripada pengetahuan dan ilmu yang ada di sektor pendidikan. Dan saya kira kalau saya lihat misalnya membandingkan, saya kan lama di Jerman ya. Saya 30 tahun lebih di situ. Saya dulu 6 tahun lebih bekerja di Universitas di Jerman sebagai pengajar dan juga peneliti. Waktu saya kerja di situ itu tahun akhir 80-an, awal 90-an. Saya sering harus mengerjakan tugas-tugas menyelesaikan kontrak-kontrak yang ada di antara universitas dengan industri swasta di situ. Jadi dia perlu penelitian, kadang dia nggak ada staffnya, mungkin dia nggak ada waktunya, juga nggak ada alatnya. Jadi kita ada ya kita bantu. Dan itu hanya bisa dibantu kalau menurut saya memang ada hubungan yang baik di antara universitas dengan industrinya. Harus ada kepercayaan. Kalau di mana saya bekerja itu terjadi karena bos saya itu dia sebelum menjadi profesor dia mempunyai karir di industri. Jadi dikenal, dia punya teman di situ. Nah ini menarik juga. Di bawah perguruan tinggi ada SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang pada masa lalu itu adalah solusi supaya tamat sekolah lanjutan atas ini ada yang bisa langsung bekerja. Tapi dalam kenyataan data statistik menunjukkan pengangguran terbesar orang sekolah adalah yang tamat SMK. Saya juga mendengar itu. Nah, mengapa ketika diteliti mereka pakai alat-alat yang udah kuno. Begitu mereka tamat kerja di Astra mereka. Astra udah teknologi terbaru, udah nggak cocok dengan alat mereka pakai di sekolah. Bagaimana yang supaya link and match bisa jalan? Nah ini memang perlu ada, saya lihat itu kalau kita bicara tadi mengenai Astra, dia kan punya sekolah sendiri. Jadi mereka ada SMK-nya yang dia dirikan untuk memenuhi kepentingan dia sendiri. Jadi dia tidak perlu kolaborasi dengan yang ada di luar karena dia sudah punya. Jadi sekali lagi saya mengacu kepada pengalaman saya di Jerman ya. Kalau kita tanya kepada pemerintah kita, dulu di pemerintahan Pak Jokowi, saya masih ingat karena saya orang Kadin. Saya udah 22 tahun lebih di Kadin. Saya wakil ketua umum. Sampai sekarang masih. Dan saya lihat bahwasannya Pak Jokowi pun selalu dalam pidato-pidato yang saya lihat di Kadin itu menyampaikan kalau soal pendidikan vokasional nggak usah cari. Yang paling baik Jerman. Nah, itu betul. Tapi kenapa Jerman? Dia itu ada sistem yang namanya sistem dual. Dual berarti selalu ada selang-seling kuliah atau belajar di sekolahnya, kerja, belajar, sekolah, kerja, sekolah. Secara selang-seling. Dan semua perusahaan di Jerman harus menjadi anggota Kadin. Nggak boleh nggak. Dan yang menetapkan kurikulum itu Kadinnya, Jerman. Jadi bukan pemerintah. Tapi Kadinnya Jerman yang menentukan. Nah, tapi pemerintah kasih capnya. Tapi jadi ada kolaborasi lintas sektor. Ada sektor pendidikan, iya. Ada industrinya. Bahkan ada organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi ya Kadin Jerman. Dan ada pemerintah Jerman. Itu harus kerjasama. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks kayak gitu. Dan juga memastikan bahwasanya ke depannya itu kalau ada perkembangan baru itu relatif cepat bisa kita sesuaikan. Kalau kehidupan dalam satu institusi terlalu ego sektoral, maka dia tidak akan tahu perubahan-perubahannya karena dia nggak punya hubungan. Pemirsa, ada seorang pakar manajemen namanya Peter Drucker. Dia mengatakan tidak ada negara yang miskin dan melarat. Kalau kita turun ke bawah, tidak ada provinsi yang miskin dan melarat kecuali provinsi tidak dikelola. Jadi kalau dikelola dengan baik, bisa maju, bisa sejahtera. Nah, Jawa Barat ada calon yang baik, Pak Ahmad Saiku dan Pak Ilham Akbar Habibie. Tadi Pak Ilham mengatakan dia memutuskan 25 tahun lalu ya, pulang ke sini untuk memberi dampak kepada 28 tahun yang lalu. Kembali ke Indonesia memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia. Nah, untuk memberi dampak itu tidak cukup kalau beliau ngajar saja di ITB. Tetapi kalau beliau mimpin itu lebih jelas dampaknya. Kalau mimpin satu provinsi. Apalagi provinsi yang 51 juta penduduk ya.
Nah, itu besar sekali Jawa Barat. Provinsi yang pertaniannya paling baik, ya, lahannya paling luas, dan kemudian provinsi yang industrinya paling lengkap, mulai dari industri yang labor intensif sampai high tech, sampai pesawat. Iya, Gitu kan? saya belum bicara pesawat tadi. Iya, pesawat, ya. Kan ada teknologi, ya. Iya. Ada semuanya di Bandung, banyak di Bandung ya. Iya. Ada PT Dirgantara Indonesia, ada PT Inti, PT LAN, terus tentunya yang kita kenal Lengkap banyak semua. kan PT Pindad kan yang membuat Pindad, mobil ya. sekarang ya. Jadi Semua semuanya di Bandung itu? Di Bandung. Iya. 4. Nah, ini sebetulnya bisa untuk ya membangun Indonesia, tapi Jawa Barat berdampak lebih besar. Nah, sebetulnya. kalau kami selalu mengatakan itu impian kita adalah kalau Indonesia mau jadi emas, Jabar harus jadi emas duluan. Jabar emas duluan, setuju. Karena dia punya komponennya. 55% dari industri di situ. Iya, iya, Di 37 provinsi lainnya membagi 45%. iya. Kalau kita mau maju, industri harus maju duluan. Kita kan banyak contoh. Kita sama-sama, kita kan seumur kurang lebih. Kita sama-sama menyaksikan peningkatan atau perkembangan Tiongkok dari negara yang di bawah kita. Betul. Sekarang di atas kita 2,5 kali di atas kita. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kenapa? Industrinya. Produk mereka di mana-mana. Handphone, mobil, entar lagi pesawat mereka buat. Sudah buat, entar lagi masuk ke Indonesia. Sudah. Saya pernah terbang dalam pesawat Cina. Di airline-nya saya lupa namanya, tapi bagus kok. Iya. Kayak Fokker, kecil tapi nyaman gitu. Nah, untuk Indonesia ini, Pak, negara besar ini, kita broad-based industries atau selective industries paling bagus? Kalau menurut saya broad-based. Broad-based, ya? Broad-based. Nah, itu benar. Jadi kita juga harus bisa bikin Tahu kenapa juga, saya bilang begitu? ya. Pasar kita. Kita besar. Kalau yang bisa broad-based hanya negara yang dengan domestic market yang besar. Betul. Amerika, Cina, Indonesia, India. India, ya. Kita besar. Kita lagi di atas 300 juta. Jadi untuk menyerap produk-produk kita sendiri Betul. ada peluang. Iya. Kalau negara kecil ya Korea Selatan dibanding kita Iya. hanya 1/5. Iya. Tapi mereka ya bisa berkembang, kenapa? Karena dia ekspor. Kalau kita harus ekspor juga. Jangan kita abaikan ekspor. Karena ekspor itu mengasah kita punya daya saing. Ya. Dan juga kita mengerti kompleksitas daripada industri lebih lengkap kalau kita juga ada kehadiran di luar. Iya. Tapi ketergantungan Indonesia pada ekspor tentunya tidak seperti negara yang lebih kecil. Betul. Ya. Pemirsa, ini 2 pekan lagi joblos 27 November ya. Nah, bagi pemimpin baru yang terpilih nanti, itu kata ahli manajemen harus think big, berpikir besar ya. Tapi act small, mulai dari yang satu titik. Tetapi harus ada quick win-nya. Nah, ini bagaimana buat Pak Ahmad Saiku dan Pak Habibie? Quick win-nya adalah pertama yang tadi saya katakan, kita harus lobby keras dengan pemerintah pusat mengenai tekstil. Ya. Kedua, kalau yang tadi sampaikan perlu waktu. Kita di lain pihak, kalau saya berhadapan dengan masyarakat, saya selalu tekankan 3 hal. 3, lapangan pekerjaan, pendidikan terkait dengan pekerja. Jadi maksudnya bukan untuk mengejar gelar, tapi untuk kita mendapatkan pekerjaan atau bisa kerja lebih baik di tempat di mana kita bekerja. Yang ketiga, UMKM. UMKM. Tiga UMKM itu menyediakan 90% lebih daripada lapangan pekerjaan yang ada. Itu UMKM. Jadi itu harus kita dorong. Quick win-nya bagaimana? Kalau menurut saya, ini ada yang di luar ini ya, beda. Kita harus melatih banyak orang kita untuk mereka dapat pekerjaan di luar Indonesia. Tapi di sektor skilled labor. Jangan sebagai pembantu dan supir. Jangan lagi ekspor pembantu. Maksudnya gini, dengan segala hormat itu juga pekerjaan dan kita tidak boleh remehkan. Itu tetap ada, tapi jangan itu saja. Karena saya lihat ya ada peluang yang sangat besar. Di mana? Di negara-negara yang sudah berkembang, yang punya kekurangan pekerja. Seperti apa? Jepang, Jerman, Korea. Karena dia punya masyarakat sudah menua dan generasi muda entah kurang atau tidak mau lagi kerja di pabrik. Jadi kenapa tidak? Dan saya sudah banyak sekali ajak anak muda atau banyak orang pada umumnya bertanya kepada mereka, apa mereka bersedia? Bersedia kok. Dia kan nggak untuk selamanya, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Habis itu kembali dan dia menjadi pekerja yang sudah punya pengalaman baik di luar negeri,
punya kapabilitas, punya pengetahuan, punya pengalaman yang justru menjadi aset yang bersangkutan kalau pulang ke tempat tinggal dia sebelumnya. Betul. Ya, dan itu harus kita dorong, tapi sekali lagi dengan adanya penekanan pada pelatihan. Karena jangan unskilled, ya. Itu nanti terjadi lagi eksploitasi dan lain-lain gitu ya. Jangan. Itu harus skilled, tapi harus dibangun dengan adanya kemitraan dengan adanya negara-negara yang memang memerlukan pekerja-pekerja seperti itu. Dan itu banyak. Dan supaya bisa mengimplementasi program-program ini, itu sikap dari Pak Ahmad Saiku dan Ilham Habibie adalah tegak lurus dengan kebijakan pusat ya. Benar, selaras ya. Benar, selaras. Kita tidak lihat adanya adanya hal-hal yang tidak sesuai yang kita lakukan. Itu selaras. Kita sepenuhnya mendukung dan insya Allah kalau dipilih juga 100% didukung. Siap. Sekarang terakhir pesan dari paslon nomor 3 Jawa Barat, Pak Ilham Habibie, untuk kepada pemilih Jawa Barat. Ya baiklah, ya kepada Bapak dan Ibu yang nonton podcast ini, ya insya Allah nanti tanggal 27 November ada 4 paslon dan nomor 3 adalah Pak Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Asih kita punya paradigma yang kita sebut sesuai dengan paradigma Sunda lama yang menurut saya berlaku secara universal dan kekal. Itu adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Dan asih itu juga singkatan untuk Ahmad Saihu Ilham Habibie. Dan kita paslon nomor 3. Ya. Ingat nomor 3. Tapi kalau misalnya udah lupa semua itu, pilih aja yang botak. Nah itu yang penting. Pilih yang botak. Karena dari 4 paslon cuma ada 1 yang botak. Jadi itu saja Pak sebetulnya. Karena kombinasi ini benar-benar saya pikir itu untuk Jawa yang paling baik. Karena tadi yang saya sudah terangkan, ada elemen agamis, orang yang berpengalaman di birokrasi, benar-benar politisi, dan saya sebagai profesional, sebagai orang yang mengerti teknologi, saya juga pengusaha, saya bukan politisi dan saya bukan birokratis. Ya. Tapi saya kira pasangan ini sangat kuat. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ilham Akbar Habibie, calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Ahmad Saihu, calon nomor 3. Pak Ilham Habibie adalah putra pertama dari Presiden RI ketiga, Pak B.J. Habibie. Sampai jumpa.